Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan. Dan di antara nikmat yang banyak itu di antaranya adalah nikmat umur, di mana banyak kita saksikan dengan kepala mata kita sendiri. Ada saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Marilah kita gunakan umur yang Allah berikan ini untuk selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyah wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah tarbiyah, pendidikan dan manhaj, yaitu metode beragama, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Abdullah As-Sadahan hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-15, Al-Hadisu Al-Khamisu Asyar, hadis yang ke-15 yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah adalah anaknya daripada Amr bin As, anak sahabat, dan dua-duanya pun juga sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihadi, orang tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk pergi ke medan jihad, berperang melawan orang-orang kafir musyrikin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka orang tadi mengatakan, iya wahai Rasulullah.
Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu, atau sesungguhnya pada diri kedua orang tuamu itu ada nilai pahala jihad yang besar. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Di dalamnya banyak sekali berbagai macam fadilah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, sebagaimana ditulis oleh penulis buku ini, bahwasanya seseorang ini tidak diketahui namanya, ja'a rajulun. Ini sudah biasa dalam masalah hadis atau dalam lafal-lafal hadis, tidak diketahui rajulun siapa namanya, dan memang tidak perlu diketahui, tidak terlalu penting. Meminta izin untuk berjihad, ini jihad yang sesungguhnya, ya, bukan jihad ala orang-orang teroris, bukan jihad ala orang-orang haroki, ya, tapi jihad betul-betul jihad di zaman Nabi. Meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi bersamanya berjihad. Namun Rasul mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan betul masih hidup. Maka berjihadlah dengan berbakti kedua orang tuamu. Kita akan membacakan beberapa macam faidah atau pelajaran. Qauluhu, perkataan Nabi atau perkataan Abdullah bin Amr bin As, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk jihad. Faidah yang pertama adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala muraja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu semangatnya sahabat atau antusiasnya para sahabat untuk selalu bertanya, merujuk langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap dia mau beramal sesuatu yang dia tidak bisa menentukan atau mana yang lebih utama, selalu merujuk kepada Rasulullah, bertanya. Dan ini diantara sifat-sifat orang-orang yang selamat, sebagaimana juga ciri-ciri al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah selalu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kalian, langsung kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka para sahabat yang paling paham masalah ini, sehingga mereka langsung bertanya, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengomentari, tidak dengan hawa nafsunya, tapi bertanya kepada ahlinya. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat langsung bertanya dengan Nabi. Dan Rasulullah sekarang sudah meninggal, maka kita langsung merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi ini semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Rasul, merujuk langsung ke sumbernya. Maka ini juga seharusnya kita sebagai penuntut ilmu, bila kita ingin mengetahui amalan-amalan yang benar, langsung kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Kita langsung berpedoman merujuk kepada hadis Nabi SAW. Bukan pendapat fulan, bukan pendapat kiai fulan, tapi langsung kepada hadis, dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian faidah yang kedua, fa fihi fadilatul jihad, yaitu ada keutamaan jihad. Keutamaan jihad sangat banyak sekali. Kalau kita mau lihat di Al-Quran ayat-ayat tentang jihad, maka sungguh sangat banyak. Terlebih lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka akan kita jumpai fadilah keutamaan jihad. Di antaranya lah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu salamihi al-jihadu fi sabilillah.
Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak dari segala ibadah itu adalah berjihad di jalan Allah. Ini jihad yang sebenarnya, jihad di jalan Allah, betul-betul ingin menegakkan kalimat tauhid, ya, bukan untuk membela dirinya, membela kaumnya, bukan untuk membela negaranya, tapi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah agar selalu dia di atas, ya. Maka keutamaan jihad sangat banyak. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ribatun atau ribatu yaumin wa lailatin, berjaga-jaga pada malam hari atau satu hari satu malam di jalan perang, ya, khairun min siyami syahrin wa qiyamuhu, itu lebih baik daripada seorang itu berpuasa 1 bulan dan diisi dengan malam-malamnya dengan sholat. Ya, ini diantara salah satu keutamaan jihad. Namun ini jihad yang syar'i, bukan jihad seperti orang-orang teroris yang meledakkan dirinya di gereja-gereja atau di mal-mal atau di tempat kantor-kantor polisi, pos-pos polisi, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir, para tagut atau antek-antek tagut yang boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Ini jihad yang sebenarnya. Jihad itu ada 3 macam. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata di medan peperangan, betul-betul dia berperang. Ya. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Dan yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu kita, ya. Dan tidak mungkin seorang itu bisa berjihad melawan syaitan atau melawan musuh yang nyata bila dia tidak menundukkan atau bisa melawan hawa nafsunya. Kalau ke masjid saja masih malas-malasan, ya, jangan mimpi ingin bisa berjihad, berjaga-jaga pada malam hari berperang melawan orang-orang, ya, atau musuh-musuh Islam. Kemudian wa qauluhu ahayyun walidak, perkataan Nabi SAW, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Atau sebelum itu, ya betul. Perkataan Nabi SAW, apakah kedua orang tua masih hidup? Faidahnya adalah hirsun Nabi SAW ala sya'nil walidaini. Itu semangatnya Rasulullah SAW untuk membimbing umat agar berbakti kepada kedua orang tua, ya, yang merupakan kewajiban yang paling afdol setelah tauhid. Berbakti kepada kedua orang tua amalan yang paling besar, yang paling afdol setelah tauhid. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, sering kali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan setelah tauhid maka perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya, dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini setelah tauhid, perintah tauhid dan larangan dari menyekutukan Allah. Kemudian setelahnya yaitu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat yang lain, surat Al-Isra ayat 36, Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan atau mewajibkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, itu kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau ya mereka sudah tua atau salah satu di antara mereka sudah tua, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kalian ucapkan kata-kata kepada kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Wala tanharhuma,
dan jangan kalian sekali-kali membentaknya, menghardiknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, yang lembut. Jadi kalau kita perhatikan lagi tadi, setelah perintah bertauhid, setelahnya perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Sebelumnya di ayat 13 perintah atau nasihat Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya telah mengandungnya lemah di atas lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, dan hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi setelah tauhid, setelahnya juga perintah berbakti kepada orang tua. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tauhid dan berbakti kepada orang tua, maka amalan berbakti kepada kedua orang tua bukan amalan yang sepele. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sesuatu yang agung dengan sesuatu yang remeh. Ya. Tauhid merupakan perintah yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Qur'an atau dalam agama Islam ini, fondasi dari segala ibadah. Dan ketika Allah menggandengkan perintah tauhid dengan berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah perintah yang sangat besar yang kita tidak boleh menyepelekannya. Maka ancaman yang besar bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. 2 dosa yang akan disegerakan azabnya sebelum di akhirat. Di dunia dahulu diazab dulu, disegerakan, tidak nunggu di akhirat, tidak nunggu mati dulu, tapi ketika masih hidup. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, zalim kepada orang lain, dan yang kedua adalah al-uququ, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengetahui hak Allah untuk diibadahi, maka langkah selanjutnya dia adalah mengetahui hak kedua orang tua yang kita harus berbakti kepadanya. Kemudian wa qauluhu fa fihi ma fajahid, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya atau berbaktilah, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu faedahnya adalah anna amalul khair yatafawatu fil fadli, bahwasanya amal-amal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Wa anna birrul walidaini afdal minal jihadil mustahab, dan berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang lebih mulia, yang lebih afdal daripada jihad yang hukumnya mustahab. Berarti jihad berbagai macam hukum ya. Karena ada jihad hukumnya itu wajib, ada jihad hukumnya itu mustahab, dan ada yang hukumnya haram. Ya. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ini, setelah tauhid kemudian berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu juga lebih mulia amalannya daripada jihad yang hukumnya mustahab. Nah, itu jihad yang tidak diwajibkan. Pertanyaannya adalah kapan jihad itu diwajibkan? Kapan jihad itu diwajibkan? Yang pertama adalah apabila kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin memerintahkan kepada seluruh ya warganya atau umatnya atau masyarakatnya yang memiliki kemampuan untuk pergi berjihad, maka wajib berangkat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-38 39.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian ini apabila diperintahkan untuk berangkat ke medan jihad kalian terasa berat? Ya, antum mungkin sekarang semangat, ayo kita jihad, tapi giliran diseru untuk berjihad mikir, anak saya nanti gimana, kebun saya yang di sana gimana, jualan saya nanti di sana di mana, nanti toko saya gimana, mikir. Ya, sekarang semangat, ayo kita jihad, tapi giliran diseru belum tentu antum siap berangkat. Ini Allah katakan, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi. Kenapa kalian ketika diperintahkan untuk pergi perang kalian kok merasa berat? Dan ini terjadi bukan hanya kita saja, para sahabat dahulu juga seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang semangat beribadah, semangat berjihad, ada yang sahabat itu berpura-pura dengan alasan nanti kalau saya pergi ke sana terfitnah dengan seorang wanita. Masih ingat kisah perang Tabuk? Di musim yang sangat panas, panasnya di sini sangat sana ya jauh beda ya. Ketika musim kurma sedang berbuah ranum-ranumnya, datang seruan berjihad, ya orang-orang yang hatinya sangat kuat keimanannya datang berbondong-bondong membawa ya hartanya diinfakkan untuk berjihad. Sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, tunda dulu karena ini waktunya sangat panas. Maka Rasul mengatakan, an-naru, ya neraka itu jauh lebih panas lagi. Sebagian lagi mengatakan, aku izin tidak jihad. Kenapa? Kalau aku pergi ke sana nanti terfitnah dengan seorang wanita, karena wanita orang-orang Romawi itu sangat cantik sekali. Ini alasan mereka. Ini orang para sahabat, generasi terbaik. Bagaimana dengan kita? Pasti lebih banyak lagi alasannya. Ya. Araditum bil hayati dunya wal akhirah? Apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fa ma mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Sesungguhnya kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sangat jauh berbeda. Ya, sangat sedikit kehidupan dunia ini. Illa tanfiru, kalau kalian tidak mau pergi, ini syahidnya, pendalilannya, yu'adzibkum adzaban alima, kalian akan diazab. Jadi kalau sudah diseru oleh pemerintah, pemimpin wajib berangkat, kecuali orang-orang yang memiliki uzur ya. Ya. Atau dalil yang lain adalah surat Al-Anfal ayat yang 45. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu ya satu kelompok dengan kelompok yang lainnya sudah di medan perang, atau berarti kapan diwajibkan, itu ketika sudah bertemu dua pasukan. Kalau yang pertama tadi kenapa diwajibkan, kapan diwajibkan? Ketika pemerintah sudah mengumumkan. Yang kedua, kapan diwajibkan? Ketika dua pasukan itu sudah bertemu. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh maka isbit, tetap kokoh, jangan mundur ke belakang. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhlah kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antara salah satunya adalah at-tawalli yaumaz zahaf, mundur dari medan peperangan. Ya, ini yang kedua sebabnya diwajibkan, yaitu ketika sudah bertemu dua pasukan. Kalau mundur itu dosa besar. Kapan boleh mundur? Boleh mundur untuk mengatur strategi. Ya, untuk menyusun kekuatan boleh mundur. Tapi kalau mundur lari tujuannya menyelamatkan diri, maka dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Kemudian ketiga, kapan diwajibkan? Itu ketika kita diserang. Ya, ketika kita diserang, maka kita wajib untuk membela. Ya, wajib untuk membelanya. Jadi hukum jihad itu ada yang wajib, ada yang mustahab, dan ada yang haram. Yang haram itu adalah seperti orang-orang teroris.
ya, yang mengatakan jihad tapi bukan secara syar'i. Baik, yang selanjutnya, wa fihi anna muridul khairi qad yufawwitu khairan mimma arada illa idza lam yas'al ahlul ilmi. Faedah yang selanjutnya adalah terkadang ada orang yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak mendapatkannya karena tidak bertanya dulu kepada ahlinya. Dari perkataan Nabi SAW, fa fihi ma fajahid. Coba kalau orang tadi nggak bertanya, langsung dia pergi ke medan jihad, dia tinggalkan ayah dan ibunya dalam keadaan tua, renta, yang membutuhkan bantuannya. Dia tidak mau bertanya dulu kepada Nabi SAW, langsung pergi jihad. Apa yang akan dia dapatkan? Kebaikan, pahala, atau justru sebaliknya dosa yang akan dia dapatkan? Nah, jadi ini penting ya. Ada terkadang orang itu yang ingin kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak mau bertanya kepada ahlinya. Bukankah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Tanya kepada orang yang berilmu bila kalian tidak mengetahuinya dalam urusan apapun. Orang mau buat roti yang bagus, yang enak, dia pasti akan bertanya bagaimana resepnya, takarannya. Orang mau buat rumah, bertanya kepada tukang yang ahli, ini butuh berapa biayanya, berapa harganya, segala macam dihitung. Dalam masalah dunia aja dia mau bertanya detail supaya rencananya berjalan dengan bagus. Bagaimana dalam masalah urusan agama beribadah, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bertanya, sok-sokan sendiri, berjalan sendiri, maka terkadang bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru sebaliknya dosa dan kerugian yang akan dia dapatkan. Baik, yang selanjutnya, wa fihi azimu haqqil walidain. Yang keenam adalah besarnya hak kedua orang tua. Ya, besarnya hak kedua orang tua. Sampai-sampai salah seorang sahabat yang ingin berjihad ditunda, disuruh kembali, disuruh berbakti kepada orang tuanya. Terlebih lagi hak seorang ibu, ya. Kepada orang tua sama-sama besar, tapi yang lebih besar adalah hak seorang ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum salasan. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada ibu-ibu kalian. 3 kali diulangi, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, diulangi 3 kali. Ya, menunjukkan hak seorang ibu itu lebih tinggi daripada hak seorang ayah. Ya. Kenapa ibu itu lebih tinggi haknya, lebih besar haknya daripada seorang ayah? Ya, diantaranya seorang ibu itu memiliki 3 keutamaan yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Ibu hamil, ayah tidak bisa hamil. Seorang ibu melahirkan, ayah tidak bisa melahirkan. Seorang ibu menyusui, seorang ayah tidak bisa menyusui. Ini di antara salah satu kelebihan ibu. Ya. Kemudian innallaha yusikum bi abaikum. Setelah itu disebutkan 3 kali, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada bapak-bapak kalian. Kemudian Nabi mengatakan innallaha yusikum bil aqrabi wal fal aqrab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat dekat, yang paling dekat, kemudian yang dekat, ya. Yang paling dekat dengan kita, kemudian yang dekat lagi, ya, yang agak jauh sedikit. Kemudian juga ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak
aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang paling harusnya aku bermuamalah yang terbaik kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Bertanya lagi yang ketiga kalinya, summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Belum puas lagi, bertanya yang keempat lagi, summa man? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Summa abuka. Kemudian ayahmu. 3 kali disebut nama ibu, 1 kali disebut nama ayah. Demikian pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia pernah ditatangi oleh seorang laki-laki. Ia mengatakan, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Aku pernah melamar seseorang gadis, lalu dia menolak lamaranku. Dilamar, ditolak. Kemudian fa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Lalu datang laki-laki yang lain melamar gadis tersebut, ternyata lamarannya diterima. Apa yang terjadi? Faghirtu 'alaiha faqataluha. Aku cemburu, terbakar api cemburu, dibunuh perempuan tersebut. Ya, mungkin dia mengatakan kalau saya nggak bisa mendapatkan dia, maka orang lain pun tidak bisa mendapatkan dia. Ya, cemburu, masuk setan, dibunuh dia. Maka menyesal datang kepada Abdullah bin Abbas. Ya, fahalli min taubatin, apakah masih ada taubat bagi saya? Saya sudah membunuh perempuan yang tidak bersalah. Apakah masih ada taubat? Jawaban Abdullah bin Abbas adalah, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Coba bayangkan, apa sih hubungannya dosa membunuh? Kok tanyanya malah apakah ibumu masih hidup? Kan seolah-olah nggak nyambung ya. Disuruh, dia minta apakah saya ada taubat? Jawabnya bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, la, tidak wahai Abdullah bin Abbas, ibuku telah meninggal dunia. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatlah kepadanya sebisa mungkin, ya, dengan amalan apa saja yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Atha bin Yasar, yang salah satu perawi hadis ini, datang kepada Abdullah bin Abbas menanyakan, inilah a'lamu, atau dia menanyakan, fasa'alat Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau wahai Abdullah bin Abbas bertanya ibunya kenapa masih hidup? Apa hubungannya? Apa korelasinya antara membunuh dengan ibunya yang masih hidup? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, inilah a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jal min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui suatu amalan yang paling dekat, yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan berbakti kepada seorang ibu. Ya, di sini disebut seorang ibu, menunjukkan bahwasanya ibu itu jauh lebih besar kedudukannya, ya, daripada seorang ayah. Meskipun kedua-duanya adalah yang berhak untuk kita berbuat baik, namun ada lebih keistimewaan dari seorang ibu, ya. Ya, masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Intinya adalah betapa besarnya, ya, kedudukan seorang ibu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita berpikir kembali, atau kita mereply 20 tahun 30 tahun yang lalu, mengingat kembali. Ya, sekarang mungkin ada yang 40 tahun, berarti mengingat kembali umur-umur ya masih kecil. Katakan kita dulu masih 5 tahun atau masih bayi lah. Bagaimana ketika ibu dan ayah mendengar kehamilan kita, ketika ibu
datang ke dokter atau datang ke bidan, tiba-tiba hamil, kita masih di kandungan ini, apa yang dirasakan? Sangat-sangat berbahagia, ya. Kemudian apa yang terjadi? Biasanya ibu-ibu ini dia akan berubah sifatnya. Kalau orang hamil itu berubah sifatnya, ya. Baik fisiknya berubah dan psikisnya pun berubah. Kemudian ibu kita mengandung, setelah mendengar hamil mengandung selama 9 bulan, mengandung kita semuanya. Seluruh aktivitas ia jalani dengan susah payah karena mengandung kita. Ya, tidur susah, tengkurap tidak bisa, jalan susah, bekerja pun berat. Meski begitu, tidak mengurangi kebahagiaannya. Adakah seorang ibu yang bersedih? Adakah seorang ibu yang dia marah-marah ketika dia merasakan berat ketika mengandung kita? Saya rasa tidak ada. Pasti semuanya senang. Bahkan setiap bulan akan datang ke dokter, periksa bagaimana kondisinya, dicek bagaimana kondisinya, ya. Jadi kesengsaraan yang dia alami, bahkan kematian yang dia lihat di depan mata itu saat melahirkan kita, jeritan tangis kita, ya, ketika meneteskan air mata, itu adalah kegembiraan bagi seorang ibu dan ayah. Kita menangis, ibu kita bahagia, kita keluar di dunia ini. Kemudian setelah berlalu, ibu dan ayah kita seperti pelayan yang tidak pernah istirahat, ya, penat, capek ibu dan ayah kita demi kesehatan kita. Kegelisahan ibu dan ayah demi kebaikan kita. Harapan ibu dan ayah hanya ingin melihat kita itu tersenyum bahagia, tersenyum sehat. Kalau ada orang yang menggaji karyawannya, yang mampu bekerja di perusahaannya dengan gaji yang besar, ribuan atau jutaan rupiah, maka ada orang yang lebih hebat lagi, seorang ibu yang bekerja 24 jam tanpa digaji. Jadi pelayan kita mau apa dilayani, kita mau minum dikasih, kita bangun malam diganti popoknya, kita berak dicebokin, kita mau beli apa dikasih sama orang tua kita. Jadi pelayan, dan itu nggak minta bayaran. Kemudian setelah berlalu masa kanak-kanak, masuk masa remaja. Bagi yang laki-laki tumbuh kejantanannya, bagi yang perempuan tumbuh kecantikannya, keibuannya. Kemudian sang ayah dan sang ibu memikirkan, kalau anaknya laki-laki dia memikirkan siapakah yang pantas untuk anak saya yang laki-laki. Kalau anaknya perempuan, dia akan mencarikan siapa yang pantas untuk menjadi imamnya. Dia berpikir untuk yang terbaik untuk kehidupannya. Kemudian menikah. Setelah menikah, apa yang dirasakan oleh kedua orang tua kita? Bersedih. Apalagi seorang ayah kalau punya anak perempuan, bersedih. Ya, kalau ada ayah menikahkan anaknya kemudian menangis, itu fitrah. Ya, bagaimana dia tidak menangis? Karena dia memikirkan, apakah putri saya akan bisa bahagia dengan orang yang sebelumnya tidak pernah saya kenal. Kalau yang laki-laki, ibunya menangis. Dia memikirkan, apakah nanti anak saya bisa hidup bahagia dengan perempuan yang sebelumnya tidak dia kenal. Ya. Tapi semua itu adalah untuk kebahagiaan kita semuanya. Kita bisa menikah. Kemudian seiring berjalan waktu, kita ternyata jauh dari mereka. Kita ternyata jarang menghubungi mereka. Sudah punya pekerjaan, sudah menjadi atau punya jabatan tertentu, sibuk dengan pekerjaannya, dan kita ternyata jarang mengunjungi keduanya. Padahal orang tua kita sudah membungkuk sebagiannya, tangannya gemetar,
yang punya orang tua, yang masih punya orang tua, yang sudah tua 70 sekian, tangannya seperti ini, bergemetar, capek dimakan usia. Ya. Tubuhnya berbagai macam penyakit tak bosan-bosan datang kepadanya. Penyakit darah tinggi, kolesterol dan seterusnya. Ya. Namun tetap tidak berubah rasa cintanya kepada seorang anaknya tadi yang sudah menikah meskipun sudah beranak pinak, sudah menjadi orang besar, dan mereka terkadang berandai-andai. Mereka terkadang membayangkan kalau ada orang lain yang berbuat baik kepadanya, dia akan terima kasih. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada anaknya, dia akan terima kasih. Sementara ibu dan ayah kita telah sekian lama berbuat baik kepada kita, mana balasannya kepada mereka? Mana balasan ucapan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah merawat kita dan mendidik kita dari kecil sampai sekarang ini menjadi orang? Ya. Biasanya keduanya, ibu dan ayah itu akan bertanya-tanya dosa apa yang menyebabkan kita itu tidak mau lagi atau jarang menghubunginya, jarang main ke rumahnya karena kesibukan kita. Atau mungkin dia akan menganggap, oh jadikanlah mungkin saya pembantu dia. Ya, ibu dan ayah sebagai pembantu. Kalau sebagai pembantu, mana upahnya? Sementara kita selama ini gratis. Ibu dan ayah kita tidak meminta bayaran sedikit pun dari kita. Ya. Meskipun kita sudah menikah, tetap seorang ibu akan menganggap kita sebagai seorang anak, menjadi buah hatinya dan kesayangannya di dunia ini. Maka ikhwan wa akhwati fillah yang masih mempunyai orang tua, perhatikan, jaga betul kedua orang tuanya sebelum semuanya itu terlambat, sebelum semuanya itu akan meninggalkan Anda dan Anda akan menjadi orang yang menyesal. Ya, tahun demi tahun terus berjalan, uban sudah tumbuh di kita semua ini. Sebagian ada yang sudah tumbuh ubannya. Ya, dan ingat, balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau hari ini kita durhaka kepada mereka, maka siap-siap nanti anak kita pun akan durhaka kepadanya. Kalau hari ini kita berbuat jahat kepada orang tua, maka siap-siap nanti anak kita pun akan berbuat jahat kepada kita. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi inilah betapa pentingnya, agungnya kedudukan orang tua, terlebih adalah seorang ibu. Baik ikhwani wa akhwati fillah, sudah masuk Isya. Nanti kita akan lanjutkan setelah Isya bismillah taala, beberapa poin lagi yang akan kita bahas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.